Halo guys, ketemu lagi di channel ini dan nanti kita sharing-sharing. Kali ini saya tertarik dengan sebuah postingan di FB. Ada yang tanya, ada yang pernah ngalamin VMake crash, tiba-tiba nge-close, kadang PC-nya hang. Kenapa ya? Sudah 3 kali live kayak gitu terus, pasti masih ada yang ngalamin seperti ini. Saya sendiri pun pernah ngalamin seperti ini, dan di sini banyak yang respon, banyak yang komen. Karena tadi pakai regen kan, ada yang komen regennya minta di upgrade ke regen 7 yang seri 5000 series Om kayaknya. boleh. Ini ada yang jawab tentang kemungkinan masalah space requirementnya yang diminta VMake. Karena tadi beliau yang tanyakan pakai Ryzen 5. Kalau di space requirement VMake kan kebanyakan minta Intel Core i7 3GHz, memori 8GB, DDR4, hard drive solid state disk, graphic cardnya dedicated, Nvidia card, minimal 2GB, resolusinya 1920x1080. Itu maksudnya layar langsung bisa kita pakai laptop. Kalau bisa yang resolusinya 1920x1080. Mungkin dari semua yang jawab ini ada yang benar juga. Semua orang pasti udah tahu VMake, dan pasti banyak yang menggunakan VMake, sudah familiar lah VMake ini. Apalagi sekarang lagi musimnya broadcast, webinar, pasti pakainya VMake. Meskipun banyak software lain seperti OBS, Wirecast, Unreal Engine, Symmetric, itu juga biasanya juga dipakai sih. Selain itu biasanya pakai itu, tapi menurutku lebih banyak yang pakai VMake daripada software yang lainnya. Soalnya kebanyakan kalau ketemu teman-teman gitu pasti pakainya VMake. Nah, pasti ada juga yang pernah mengalami masalah seperti ini. Aku pun dulu pernah mengalami seperti ini pas waktu ada event webinar di Jakarta. Itu setengah jam sebelum acara, tahu-tahu muncul notif VMake crash apa gitu. Bayangkan, otomatis panik kan. Nah, tapi masih aman soalnya nggak sampai close window. Jadi aku refresh windownya, terus aku buka VMake-nya lagi, kembali lagi seperti semula, tinggal klik kelas gitu kan, otomatis preset yang kita udah simpan tadi langsung muncul semua. Jadi bisa running lah, bisa jalan lah, si amannya di situ. Nah, permasalahan kayak gini pasti masih ada yang sering ngalamin. Terus pertanyaannya, kenapa bisa muncul permasalahan seperti ini? Apakah karena hardware yang mungkin nggak kompatibel dengan spesifikasinya VMake, atau mungkin dari softwarenya, atau mungkin dari settingan windownya, atau mungkin juga dari space hard disk sistem C yang kita punya itu udah penuh atau udah full. Mari kita bahas satu persatu. Oke, kali ini saya akan mencoba menjawab dari sudut pandang saya pribadi berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Di sini akan saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama hardware, terus yang kedua software, yang ketiga attitude kerja. Kenapa tak bagi dari 3? Langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama di sini hardware. Sebelum kita mau menggunakan VMake, otomatis kan kita harus pakai PC dulu. Nah, di sini penting. Pastikan pemilihan hardware kita pas. Maksudnya pas ini, sesuaikan budget dan tujuannya dipakai buat apa. Misal kita mau pakai VMake-nya itu untuk apa? Untuk virtual set, atau cuma untuk mixing, atau cuma untuk capture aja, recording.
pastikan sesuaikan budget dan fungsinya. Jangan terlalu tergiur dengan hardware dengan seri terbaru. Kita tahu Intel sekarang udah sampai generasi 11 atau 12 ya kalau nggak salah. Katakanlah Core i7 generasi 11 lah. Mungkin harganya kisaran 5 jutaan ke atas mungkin. Saya juga kurang update. Misal kita emang mau pakai itu, ya kita harus ambil resiko kita beli VGA dengan seri terbaru juga biar bisa kinerjanya sama dengan prosesor gitu. Nah sedangkan kita tahu harga VGA sekarang itu lagi tinggi-tingginya. Kalau emang ada budget sih nggak masalah, kalau mau mencari itu nggak masalah ada budget. Tapi kalau emang budgetnya tumpen atau budgetnya mepet, mungkin bisa gunakan teknik ini. Ada sebuah patokan software pakai bottleneck calculator. Kita bikin simulasinya di sini. Saya pengen pakai hardware Intel seri terbaru. Kita pakai Core i7 generasi 11 lah. Oke, dengan budget kisaran 5 juta ke atas lah. Terus karena saya ada budget yang tinggi, akhirnya saya pilih VGA pakai RTX 2070 kisaran berapa ya, 9 juta atau 10 jutaan ke atas. Kita cek, kita main di resolusi 1920 x 1080. Coba kita cek. Nah di sini muncul bottleneck-nya itu cuman 0,7%. Otomatis kinerja prosesor dan kinerja VGA itu sinkron gitu loh. Jadi bisa sinkron, kinerjanya akan bagus lah gampangnya gitu. Kita coba bikin satu simulasi lagi. Karena harga VGA itu lagi mahal, kita coba pakai VGA yang seri lama lah. Kita pakai prosesor tetap Core i7 generasi 11. Tapi VGA kita coba pakai GTX 1050 Ti lah, GTX 1050 Ti. Oke, kita main sama di 1920 x 1080. Kita coba cek kalkulatornya. Nah ini muncul 20 bottleneck-nya jadi 20% lebih, ya kurang lebih 20% lah. Ini berarti pembacanya gini, karena prosesornya ini serinya terbaru Core i7 generasi 11, sedangkan VGA nya ini seri lama, otomatis kinerjanya itu nggak bisa sinkron gitu loh. Mungkin prosesornya itu terlalu tinggi dan VGA nya itu nggak bisa menyeimbangi prosesor, otomatis kinerja prosesor ini nggak bisa 100%, dia harus sama dengan VGA gampangannya gitu. Jadi bahasa Jawanya ganduli lah gitu. Otomatis nanti kan berpengaruh ke kinerja VMix juga. Lalu yang jadi permasalahan beliau tadi yang tanya adalah dengan spek requirement yang diminta VMix kan kebanyakan ke Intel gitu. Spek requirementnya VMix kan biasanya yang dipilih kan Intel. Kalau pakai Ryzen bisa nggak? Jawabannya bisa. Dengan kalkulasi yang sama tadi kayak kita coba bikin baterai kalkulator tadi. Tapi di sini perlu dipahami, Ryzen itu banyak yang bilang performanya kencang. Jadi banyak orang yang bilang kalau Ryzen itu lebih kencang daripada Intel dengan seri yang sama. Tapi ada kekurangan juga, Ryzen itu lebih panas daripada Intel dan dia juga lebih boros strom ceritanya. Jadi apakah kita nggak bisa pakai Ryzen untuk kinerja VMix atau menggunakan VMix? Ya bisa, tapi yang perlu dipahami di sini yaitu kita harus memikirkan sistem pendinginnya juga gitu loh. Misal kita emang mau pakai Ryzen, kalau kita rakit PC lah, kalau kita pakai rakit PC dengan Ryzen, ya pastiin kalau kita ganti dengan ID cooling biar sistem pendinginnya lebih dingin lah. Jadi
banyak orang yang bilang kalau fan atau HSF-nya Ryzen itu, bawaan Ryzen itu kurang recommended. Jadi kebanyakan kalau orang rakit Ryzen pasti dia diganti HSF-nya atau fan-nya itu pasti diganti, fan prosesor lah maksudnya. Itu pasti diganti water cooling atau air cooling gitu biar lebih dingin, untuk mendinginkan prosesor Ryzen karena dia cenderung lebih panas daripada Intel. Terus yang kedua, poin yang penting itu power supply. Karena Ryzen ini tergolong banyak orang yang bilang katanya boros strom, ya otomatis kita harus upgrade PSU-nya. PSU-nya kita bikin yang lebih tinggi. Misal biasanya minta kalau Intel cuma 450 watt, ya kita karena kita pakai Ryzen kita bikinnya yang kita belinya yang 530 watt. Nah, gitu. Nah, itu tadi tentang hardware. Terus sekarang poin kedua, software. Kita tahu VMake itu banyak versinya. Sekarang udah sampai kalau nggak salah versi 24. Jadi menurutku di sini pastikan saja kita memilih software VMake yang nyaman untuk dijalankan dengan spek PC yang kita punya, yang kita rakit tadi dari awal. Yang pertimbangan tadi pertama hardware tadi. Dengan hardware yang kita punya, kita tentukan kita mau pakai versi VMake yang berapa, gitulah. Biar kita kerjanya nyaman. Jangan terlalu tergiur dengan versi software VMake yang terbaru, karena semakin versi VMake itu terbaru, otomatis spek requirementnya juga akan minta upgrade hardware. Nah, tapi kalau punya budget lebih sih nggak masalah. Selain versi VMake yang harus kita perhatikan, kita juga harus memperhatikan space hard disk sistem Windows kita. Jangan sampai kita mau pakai VMake tapi space hard disk sistem Windows kita udah penuh, udah full, ya itu akan pengaruh juga ke kinerja VMake nantinya. Jadi pastikan ada space lah di hard disk sistem Windows kita yang cukup minimal. Kalau saya sih biasanya patokannya di atas 30 lah space free-nya hard disk itu di atas 30 juga lah, itu akan lebih nyaman lah kita kerja. Terus yang ketiga, attitude kerja. Nah, attitude kerja di sini yang saya maksud gini, kita pahami spek PC yang kita punya. Misal kita punya spek PC itu cuma mampu di resolusi 720, karena kita terlalu ego mungkin, karena kita dapat job dengan budget yang lebih tinggi, terus kita coba bikin 1080, kita main di 1080, ya otomatis dengan kemampuan spek PC yang kita punya, kita kerjain yang harusnya cuma di 720 terus kita paksain di 1080, ya otomatis akan berat gitu kan. Jadi saya sering bilang kita lebih bijak lah, kita lebih tahu, kita pahami dulu PC yang kita punya itu apa, mampunya di berapa, kita mainnya di berapa, agar kinerja kita pas kita lagi event atau apa itu nyaman gitu loh, kita nggak was-was PC ku nanti overload enggak ya, PC ku nanti hang enggak ya, PC ku nanti crash enggak ya, namanya gitu. Kalau menurutku sih itu yang poin penting yang harus kita pahami tentang kinerja kita dengan VMake. Nah, seperti itu yang bisa saya jawab sepengetahuan saya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Jika ini bermanfaat bisa di-share atau di-like atau mungkin di-subscribe, atau mungkin jika ada yang ditanyakan bisa via email ke lensaap42@gmail.com, atau juga bisa lewat IG-nya itu lensa.art, atau juga bisa lewat Facebook di Lensaap Shooting. Ya, nanti juga bisa dikunjungi ke website, ini lagi tak benerin, websitenya itu www.lensa.online. Oke, sekian dulu, terima kasih.